Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Dini ya? Alhamdulillah, Ya. semangat pagi, Mas. Sudah direkam, Mas? Kalau belum ada Oh, tulisan. sudah record Oh, tadi. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Baiklah, sebelum acara kita yang tetap itu kita mulai, seperti biasa kita berdua Ya. akan mulai bincang-bincang yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu yang ada di sini karena saya cerita dulu ya. Kemarin saya waktu hari Minggu menghadiri pelatihan untuk pelatih. Wah, sekarang gantinya TOT itu ya, pelatihan untuk pelatih. Dan ketemu sama seorang yang luar biasa. Wah. Dan itu akan saya culik hari ini untuk dihadirkan di sini sebagai bintang tamu. Setuju? Setuju dong. Setuju dong, ya. Karena beliau yang satu ini mempunyai ilmu yang luas, ilmu yang mumpuni, ilmu yang perlu kita simak untuk pagi hari ini Ya. supaya kita nggak ecek-ecek lagi melakukan BEP. Kita akan semangat setelah mendengarkan yang satu ini. Siapa dia? Akan saya perkenalkan dulu ya. Ayo Namanya kita. diawali dengan S. Ya, tapi nggak pernah mau dipanggil pakai S. Namanya adalah, tadi muncul di sini, namanya adalah Bapak Priyadi. Yes, dan beliau adalah seorang peneliti senior dari salah satu anak perusahaan BUMN. Mari saya hadirkan ya. Oke, Bapak Pri, kemanakah beliau? Ada di mana? Oke, siap. Tolong dinyalakan mic-nya dan inilah beliaunya. Yes. Ya. Semangat Terima kasih, Mbak pagi, Didi. Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Selamat Bapak, pagi para saya senior. ganggu waktunya untuk pagi hari ini Ah, diculik Pulang. di sini untuk Tapi kan menemani memang kita yang kadang hadir di anak sini kan lihat di untuk situ. sersan, serius dan santai selama 10 menit. Baik, saya No, akan ini kita tanya-tanya mulai dulu itu. ya kepada Bapak Supriyadi ini. monggo, Iya, silakan Mbak Dini. katanya tadi Bapak adalah seorang peneliti. Yang digeluti itu, diteliti itu apa, Pak? Ya, Langsung terima santai kasih aja ya. Mbak Dini. Ya, Salam hormat untuk para senior dulu. Saya lihat banyak sekali para senior pelatih pembimbing saya waktu OJT, Bu Dewi. Eh, Mohon izin ya, saya tampil di sini untuk pertama kali di bincang-bincang Sersan. Terima kasih Mbak Dini sudah ya. menculik saya. Eh, jadi latar belakang saya itu hampir 35 tahun ya itu berurusan dengan penelitian tumbuhan, tanaman lah gitu ya. Jadi dari segala aspek dari mulai breedingnya, penyakit eh, dan seterusnya gitu ya, semua Ya. aspek. Tapi setelah retired atau pensiun, saya Kayaknya sudah masih nggak muda sudah pensiun sudah ya. tertarik di bidang itu dan untuk menjaga apa namanya ya naluri semangat ke penelitian saya beralih nih sekarang penelitian dalam tanda kutip ya meneliti berbagai jenis olahraga eh, kaitannya nanti dengan efek secara fisiologis ke tubuh dan seterusnya nanti akan menjadi ke apa manfaatnya di tubuh kita. Jadi memang agak berbeda tapi saya melihat ada tiga dasar ilmu di situ yang terkait ya kimia, fisika, biologi yang itu sama sebetulnya di tumbuhan maupun di tubuh manusia. Jadi secara keilmuan sebetulnya dasarnya sama. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Monggo, Mas, kalau mau tanya. Ya, kenalkan dulu Mas Pri, Mas Pri. Ya, Supaya lebih dekat lagi ya. ya, Mas. Ya, Saya yang selalu dengan Mbak Dini, insya Allah setiap hari Selasa pagi mengisi acara ini, berbincang-bincang serius tapi santai. Dan Mas Pri, kalau gitu aktif juga itu Mas Pri itu untuk berolahraga. Olahraga apa yang digeluti selama ini dan yang mungkin diteliti juga? Apa Mas? Kalau dulu sebelum sebelum usia 60 tahun itu hampir semua jenis olahraga ya. Tapi setelah setelah sekarang inilah ya, saya
masih menjalani atau praktek olahraga sehari-hari. Dari sisi olahraga aerobik itu jalan kaki ya, minimum 6.000 langkah Wih, 2 kali seminggu, kemudian goes sepeda nih seperti Mbak Dini juga 2 kali seminggu. ya. Kemudian dari sisi olahraga penguatan otot, saya melakukan push up ya, kemudian plank, kemudian squat. Nah, olahraga yang berbasis pernapasan itu selain BP ya, saya juga mempraktekkan yoga, tai chi, Ling Tien Kung, dan yang seperti BP misalnya Satria Nusantara dan Mahatma. Kira-kira begitulah olahraga yang saya Wah, jalani sehari-hari. bagus ya. Jadi beralih ya dari tanaman-tanaman langsung ke olahraga dan olahraganya nggak digituin aja tapi tetap diteliti luar biasa. Nah, apakah BEP termasuk jenis olahraga dan kenapa? Eh, jadi Kan sering kemarin kita ditanya loh, apa olahraga dulu, apa BEP dulu? Ayo. enggak, sebenarnya kita harus batasi dulu yang dimaksud dengan olahraga ya, karena itu nanti terkait dengan ini masuk jenis olahraga apa, kemudian apakah ini masuk olahraga apa gitu ya. Jadi yang saya pelajari definisi olahraga itu adalah aktivitas fisik yang direncanakan, ya jadi ada niat, kemudian teratur, maksudnya ada durasi, ya, ada durasi tertentu, kemudian dia akan meningkatkan detak jantung masuk ke zona latihan. Jadi sepanjang aktivitas itu dilakukan dalam rentang waktu tertentu, diniatkan memang untuk olahraga, kemudian nanti akan mengakibatkan peningkatan detak jantung sampai level tertentu, maka itu disebut dengan olahraga. Nah, BP itu ternyata memenuhi unsur-unsur itu. Itu satu ya dari sisi detak jantung. Yang kedua, olahraga itu sebetulnya untuk melatih pada dasarnya untuk melatih otot-otot, ya, melatih otot-otot mulai dari jantung, seluruh otot tubuh. Nah, di BP itu semua ada unsur itu. Begitu kira-kira, Pak. Ya. Jadi Ya. dari sisi definisi olahraga itu, maka BIP masuk dalam salah satu jenis olahraga. Ya, terima kasih Mas Tony. Selanjutnya, kira-kira apa perbedaan yang pokok, yang kelebihan dari latihan BEP dengan jenis olahraga lain? Apa kelebihannya BEP ini dibanding dengan olahraga lain? Ini sebagai pelaku, gimana? Iya, selain pelaku, saya juga ada sedikit percobaan ya, percobaan sederhana lah. Saya membandingkan olahraga atau latihan BP ya dengan dua posisi, duduk dan standing ya, berdiri. Kemudian saya bandingkan dengan jalan kaki, juga saya bagi jalan kaki yang sedang sampai berat gitu ya. Kemudian sepeda yang ringan sampai ke berat ya. Jadi dari sisi nilai aerobik ya, misalnya detak jantung ini, saya melihat latihan BP pada posisi duduk itu detak jantung maksimumnya bisa mencapai 71%. Kalau di saya itu sekitar 111 detak per menit. Ya, kalau saya duduk 30 seri. Duduk. Kalau saya berdiri 25 seri, ya 5 serinya saya duduk, maka detak jantung maksimum saya itu melonjak sampai 80% atau Wis. sekitar 126 detak per menit. Ya, itu dari sisi detak jantung. Dari sisi pembakaran kalori ya. Ya. Kalau saya duduk latihan 30 seri, maka saya bakar kalori itu sekitar 3,4 kilokalori per menit. Ya. Tapi kalau saya berdiri 25 seri, maka Lebih pembakaran tinggi. kalori saya adalah sekitar 5,3 kilokalori per menit. Ya. Itu Luar biasa. dari sisi pembakaran kalori. Dari sisi konsumsi oksigennya, kalau saya duduk hanya sekitar 3, nilainya 2,9, kemudian dari sisi berdiri 4,5. Nah, nilai metabolic MET ya, ini nilai MET, metabolic equivalent task itu adalah perbandingan asupan oksigen kalau kita melakukan aktivitas dibanding dengan kalau kita duduk saja. Jadi kalau saya berdiri atau standing, nilai MET saya 4,5 itu artinya saya
level konsumsi oksigen saya 4,5 kali lebih banyak dibanding kalau saya hanya mager atau duduk saja. Jadi Saya itu takut dari diri sisi sekarang. BP. Kalau saya bandingkan dengan goes nih Mbak Dini ya, 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 ya. goes kalau goes santai saja, artinya nggak ada tanjakan yang Tanjakan. berat dan seterusnya, itu nilainya masih di bawah latihan BP secara duduk. Tapi kalau saya goes dengan waktu yang sama ya, kemudian saya ada tanjakan beberapa kali dengan level yang cukup tinggi, maka nilai-nilai aerobiknya itu hampir sama ya, hampir sama dengan kalau saya latihan BEP dengan posisi berdiri. Contohnya gini, kalau saya goes, detak jantung maksimum saya itu sekitar 126. Jadi sama-sama 80% dari heart rate maksimum. Nah, pembakaran kalorinya sedikit lebih rendah, hanya 5 kilokalori per menit. Tadi di latihan BP 5,5. Kemudian nilai konsumsi oksigennya 4,2, sedikit lebih rendah dari latihan BP. Artinya latihan BP posisi standing itu memang secara nilai aerobik ya lebih tinggi dari kalau saya goes dengan durasi waktu yang sama dengan intensitas yang sama. Kira-kira gitu, Pak Ya, Burhan. terima kasih. Ya, ya. Kalau mau dari sisi itunya ya, dari sisi nilai aerobik. Tapi Ya. ada sisi kesehatan lagi yang mungkin itu nanti kita bahas dalam sesi berikutnya. Iya, Karena agak panjang. betul. Sebelum kemana-mana, kalau gitu kita janjian itu next week ya, Pak Pri. Kok guyu loh? Ya, insya Allah Selasa depan kita lanjut dengan yang lebih dalam lagi, Mas Pri. Dalam lagi. Insya Iya, Allah. karena ini Ya, masih ya. ngambang. Ya, seperti tadi Mas Pri katakan dalam satu minggu itu dua kali Goes. naik sepeda. Hah? Kalau saya 2 minggu sekali. Tapi untuk diketahui bahwa kita ini umurnya semua sekitar rata-rata 60 sampai 70. Oh, ngaku-ngaku muda saya. Ya, dan untuk itu apa rekomendasi kita kira untuk Ya, kita yang kira-kira di apa atas nih? Karena 70 kan itu? lututnya udah nggak bisa Di atas berdiri. 70 itu rekomendasi paling tepat untuk kita yang di atas 70. Iya, ini referensi dari pakar olahraga ya. Ada 5 jenis olahraga yang membuat lansia bisa mempertahankan awet muda. Ya. Wih, Ada 5. 5 Nah, apa Pak? semua 5 olahraga itu ada di dalam BEP. latihan BEP. Iya. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, kalau kita SNK. berlatih BEP saja 3 sampai 5 kali ya, minimum ya 3 sampai 5 kali per minggu, itu udah komplit semua jenis olahraga ada di latihan. Dengan durasi berapa rekomendasi durasinya? Durasi minimum, bukan minimum ya, maksimum 30 seri. Jadi sesuai dengan kondisi, apakah kalau saya kondisinya bagus, saya pertahankan 15 sampai 20 seri setiap pagi. Tapi kalau kita justru kalau merasa kurang sehat, saya lakukan tetap 30 seri dan 1 minggu cukup 5 kali. Tapi kalau saya lebih parah lagi, maka saya tingkatkan setiap hari. Pagi sore atau pagi aja Pak? Umumnya pagi, karena sore saya olahraga yang lain. Oh iya. Tuh. Saya kira sudah waktunya Mbak Dini. Ya, nggak salah kan saya memanggil beliau hari ini karena tadi sudah dijelaskan betapa luar biasanya BEP kita. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih Pak Pri. Ya. Panggilannya Pak Priyadi. Terima kasih Pak Priyadi. Salam untuk keluarga. Kita lanjutkan. Jangan bosan ya Pak ya kalau dipanggil lagi. Dan nanti ikutlah ya 30 seri kita nanti mohon di spotlight juga Pak Pri. Ya, boleh. Sebagai ya. bukti masih. Oke, Terima kasih Mas Pri. Ya. Akan mulai dengan latihannya. Terima kasih Pak Pri. Semangat pagi. Assalamualaikum. Ya. Bener ya Pak ya, kita cocok hari ini. Alhamdulillah. Semangat. Gampang Baiklah, sepeda. Yang 7. Ya, sudah waktunya kita. Ya, oke. Lanjut ya. Dilanjutkan setelah ini. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang para peserta yang ada di kamar masing-masing pada pagi hari ini.
Saya Dini Baktiari dan Saya Amiruddin. ya akan mendampingi Bapak dan Ibu di dalam latihan virtual kita pada pagi hari ini. Latihan bersama BEP Virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar, latihan ke 1590. Selasa 17 Desember 2024 pukul 7 sampai 8.30. Seperti biasa, kita akan mendapatkan acara susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa. Nanti akan saya pimpin. Kedua, kita berdua akan membacakan tata tertib. Bersama-sama nanti kita akan menyanyikan Mars BEP, lanjut dengan meneriakkan yel-yel. Setelah itu, kita akan membacakan siapakah yang menjadi pemandu pada pagi hari ini. Dilanjut dengan mencermati refresh melalui video guru besar kita. Jangan lupa untuk kita mengikuti refresh nanti dengan gerakannya. Dilanjut dengan latihan bersama 30 seri yang dimulai oleh refresh Ibu Dewi Asneli Dawita dan pemanasannya supaya jangan lupa nanti diakhiri dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih memberikan umur kepada kita semua. Atas ridho dan rahmatnya, kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini dalam suasana yang menceriakan. Baiklah, kita patut bersyukur untuk itu. Semoga acara yang akan kita jalani ini mendapatkan ridhonya sehingga berjalan dengan lancar dan sukses dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Doa yang kedua kita tujukan kepada penemu bioenergi power Bapak Hari Jauhari Angga almarhum. Apa yang beliau wariskan yang terus kita tekunin tiap pagi dan sore membuat tubuh kita menjadi sehat, bugar, produktif, bahagia, bisa menjadikan amal jariahnya di sana sampai akhir zaman. Amin. Berikutnya kita doakan kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung pada pagi hari ini dikarenakan mungkin sakit atau ada acara. Mari kita doakan, kalaupun sakit semoga lekas sembuh. Kalaupun ada acara, semoga acaranya lancar. Mari kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ijabah. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita bacakan tata tertib Latber virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silahkan unmute sebelumnya. Untuk para pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Lanjut. Ya, sebaiknya waktu memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti oleh semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Agar selama alat berlangsung, selalu dalam posisi berlatih, agar tiap saat siap di spotlight ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu. Agar siap, proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Seluruh peserta Latber mohon perhatiannya untuk saat jalannya latihan, mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Yang terakhir yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Demikian. Ya, mari kita menyanyikan Mas BEP dari ruang masing-masing dengan semangat. Bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita.
positif, berlatih aktif, hantam, 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas Allah dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, hantam, 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, hantam, 30 seri setiap kali. Setiap kali. Lebih semangat kan? Yuk, kita lanjut dengan yel-yel. Tolong dibuka semua mic-nya supaya seru. Tolong dijawab ya, nanti akan saya teriakkan salam sehat 3 kali. Mas Amir akan meneriakkan bebas. Yes. Ya, oke. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bebas. Sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Belum udah keringatan ya. Baiklah, inilah daftar pemandu untuk latihan kita pada pagi hari ini, latihan yang ke-1590. Dimulai dengan Ibu cantik kita, Ibu Asneli Dewita, dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Pokel 1. Kedua, Bapak Nova Daryanto, apakah sudah hadir? Pak Lanjut, Daryanto. Nova Daryanto, ya betul. Dari Rumah Sehat Utama Pondok Bambu. Yang ketiga, Ibu Samsiar Zuber dari Rumah Sehat Tebet. Yang keempat, Bapak Muhammad Tontro Prastowo dari Pokel 2. Ya, sudah siap beliau kelihatannya. Yang kelima, Ibu Meiti Permanawati dari Pokel 9 selaku tuan rumah juga. Yang keenam adalah Bapak Haryoto yang dengan standingnya dari yang jauh di sana dari KBI Samarinda. Kita dibantu dengan co-host Mbak Didi, siapa saja ya, co-hostnya saya sendiri SL dan share PPT-nya Ibu Nining Warjono. Terima kasih ya Bu Nining. Reportnya Bapak Amirudin sendiri dan foto Bapak Agus HT serta musik pengiring Bapak Pratomo. Dan sekarang sudah hadir 37 partisipan. Mari kita ikuti dan cermati. Semerbak wangi penjuru bumi
Perubahan seni tajuk bak permata siratan bintang kejora kan ku persembahkan bagimu pahlawan rasa putihnya pesona rama-rama. Silakan Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini saya berbahagia sekali ya. Dan terima kasih kepada kakak saya, Ibu Adina, yang menelpon saya. Aduh, minta tolong dong, hari Selasa ya, pemandu pertama. Karena semua pada sibuk, karena kan acara TOT ya, Ya. acara pelatihan pelatih. Jadi itu yang namanya nyari yang untuk pemandu pertama itu ternyata sulit rupanya. Akhirnya saya bilang, saya kasihan ya, karena beliau udah nelpon kemana-mana, tolong ya iya, gitu kan. Ya oke, insya Allah, saya bilang gitu. Dan tidak ada yang kebetulan pagi ini sersan. Jadi apa? Mas ya Bu. Ya, jadi dari Bu Dini dan Pak Amir menampilkan seorang yang luar biasa. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi tidak ada yang kebetulan dan saya juga merasa wah luar biasa untuk BEP kita ini. Dan saya juga merasa bersyukur dengan adanya Mas Pri, jadi bisa memperkuat LPK-nya kita. Alhamdulillah. Amin ya. Bapak Ibu, saya pertama kali ketemu dengan Mas Pri ini waktu kita MUKB ke Sampang. Nah, waktu itu saya lihat ini siapa ya? Saya baru lihat waktu itu. Ini sosok yang sederhana. Wah, pokoknya ini ya, penampilannya sederhana. Wah, nggak tahu. Ini yang pertama. Pertama saya ketemu di Sampang. Kedua saya bertemu di Pondok Gede. Ya, Pondok Gede. Ya, di Baitul Fahmi. Nah, terus dan hari ini itu mulai saya luar biasa banget. Ternyata di balik semua itu ternyata Mas Pri ini seorang pakar peneliti ya yang luar biasa. Kita bersyukur banget beliau hadir untuk BEP kita ini. Karena terus terang ya pada saat saya mengikuti 2015 yaitu langsung dari almarhum, terus terang referensinya kan juga terbatas. Kemudian walaupun pada saat itu tahun 93 sampai 96 sudah diteliti di Rumah Sakit Hasan Sadikin oleh para dokter-dokter di situ. Dan alhamdulillah banget rasanya. Jadi dengan ini akhirnya itu kita mohonkan ya melalui Mas Pri akan meneliti lagi lebih lanjut ke yang sekecil-kecilnya itu untuk BEP ini. Nah, antara lain saya ingin Mas Pri meneliti lebih lanjut. Waktu saya menerima dari Pak Haryangga itu almarhum mengatakan berlatih BEP ya secara rutin, kontinu, konsisten, terukur, dapat meningkatkan derajat kesehatan kita dan bahkan dapat membangkitkan tubuh kita untuk
membangkitkan diri sendiri. Nah, dapat membangkitkan untuk mengobati tubuh kita sendiri. Dan kemudian yang dimaksud pada saat itu oleh almarhum berarti rutin, kontinu, dan konsisten setiap harinya. Setiap hari ini level untuk memelihara kesehatan cukup 15 seri aja satu hari. Nah, tapi waktu itu ditambahin kalau sudah di atas lansia, jadi itu tadi diberikan oleh Pak Hari Angga apabila setelah berulang kali memeriksakan diri ke lab, jadi hasil labnya tidak ada yang diminta. Jadi kalau tidak ada yang setelah kita berulang kali melakukan periksa lab, tidak ada yang diminta, cukup 15 seri setiap harinya. Nah, kemudian yang kita lakukan yang 30 seri, ini sudah masuk kepada wilayahnya terapi. Makanya pada waktu saya berlatih 24 April 2015, di mana pada saat itu tubuh saya yang bermasalah, saya alergi dari kecil, sebagaimana udah berulang-ulang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Vertigo. Kemudian vertigo, kemanapun di dalam tas saya itu ada Merisla. Nah, kemudian saya juga menceritakan kepada Bapak Ibu, setelah saya 2 minggu berlatih BEP, ternyata saya terkena flu, dan itu yang luar biasa. Karena waktu dari kecil itu kan sudah terbiasa dengan antibiotik ya. Jadi kalau udah kena flu, kalau tanpa antibiotik itu akan berlama-lama. Nah, kemudian setelah saya 2 minggu berlatih, pertama dulu ya, di Citos waktu itu, saya terkena flu. Lah, yang namanya suami, Pak Supadio, itu nggak mau mendengar bawelnya istrinya mengeluh. Mah, udah mah ke dokter aja. Saya ingin bukti satu sisi, saya ingin bukti dari apa yang disampaikan oleh Pak Hari Angga. Terus sekalinya saya karena nggak kuat banget ya. Ini obat udah di tangan, saya telepon Pak Hari Angganya. Pak Hari gimana ya? Saya nggak kuat ini, aduh nggak enak banget badan saya. Terus dijawab oleh almarhum, sabar Mbak, hantam aja. Memang itu kata-katanya, hantam aja. 2 kali sehari, 30 seri pagi, sore 30. Terus akhirnya saya ini lagi, iya Pak, oke, saya coba ya, saya bilang gitu. Terus setelah 4 hari, loh ini kok menurun gitu. Jadi badan semakin enak. Dan itulah pertama kalinya saya terkena flu, ya, dan saya tidak ke dokter, dan sembuh dengan begitu aja. Sampai sekarang, alhamdulillah, tentunya semua itu dengan ridho Allah. Makanya untuk ini saya tidak habis-habisnya selalu berterima kasih kepada Bu Lila yang pertama kali mengenalkan saya dengan Pak Haryangga. Nah, kemudian tadi ini saya kembali ke laptop seperti bagaimana tadi kan sudah diteliti oleh Mas Pri. Itu dalam 1 minggu cukup 5 kali berarti BP. Nah, mungkin ini nanti akan diteliti lagi ya, karena saya menerima dari Pak Haryangga begini. Kenapa kita harus berlatih rutin setiap hari? Ini mungkin maksudnya yang untuk terapi ya, tapi beliau menyampaikan begini. Pada saat kita berlatih BEP, itu kan kita menarik oksigen sebanyak-banyaknya yang ditandai dengan tarik nafas panjang,
tahan, dan buang. Buang pelan dan lebih lama. Nah, menurut beliau, oksigen yang masuk ke dalam ke dalam tubuh kita itu akan berlipat ganda. Kemudian hanya bertahan 12 jam. Nah, setelah 12 jam, temperatur oksigen yang ada di dalam tubuh kita itu akan menurun. Nah, jadi pada saat itu kita akan berlatih lagi. Sehingga di dalam 24 jam tubuh kita darahnya akan panas. Nah, ini luar biasa nih. Ada Mas Pri ya. Aduh, saya itu berterima kasih sekali ada Mas Pri. Dan saya masih ingat waktu Mas Pri TOT, saya kan nggak tahu ya kalau Mas Pri ini seorang pakar, saya pendampingnya Mas Pri. Aduh, luar biasa. Jadi memang tidak ada yang kebetulan, kita merasa luar biasa dengan kehadiran Mas Pri untuk untuk BEP ini, sehingga kedepannya kita lebih paham dengan ilmu BEP ini. Nah, untuk itu saya terhindar nih sekarang dari refresh ya. Saya hanya menceritakan pengalaman saya dan nanti Mas Pri yang akan mengevaluasi semuanya. Terus itulah sedikit refresh dari saya. Dan kemudian satu lagi saya tambahkan. Ini dari Pak Haryangga juga. Kalau tadi Mas Pri menyampaikan energi yang kita dapat dengan standing itu luar biasa. Nah, di satu sisi almarhum juga menyampaikan untuk standing bagi lansia yang usia di atas 60 tidak dianjurkan. Nah, ini PR lagi nih untuk Mas Pri ya. Jadi kecuali mereka-mereka yang sudah terlatih. Nah, saya sama dengan Mas Pri, setiap 5 seri terakhir saya usahakan untuk standing. Nah, untuk standing itu maksud saya melatih lutut saya. Yang namanya kita sudah lansia. Ya, demikian mungkin refresh saya pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita tunggu ulasan dari Mas Pri ya untuk manfaat kita semua. Kemudian kita lanjut dengan pemanasan ya, mulai dari 5, hitungan 10, 15 sampai dengan 30. Ya, pertama 5 hitungan. Tegak, gembungkan perut, tunduk. Buang. 10 hitungan. Tarik. Tegak, gembungkan perut, tunduk. 5. Buang. 15 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. Buang. 20 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. Buang.
25 hitungan. Tarik. Tiga. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. Buang. Terakhir 30 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. 25. Buang. 5 seri yang pertama. Siap. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh ke sini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Sambil begini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh berdiri. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu.
Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 41. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 42. Tunduk jauh. Tarik. Lalu kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 43. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Lalu kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. Buang. Jauh. Tarik. Lalu kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Angkat kaki ke depan. Tutur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Dua, 1. Tarik. Gesek perut.
Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua. Duduk jauh. Tarik. Gesek bro. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus hidung. Perut. Dagu. Gesek bro. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek bro. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Bang, jauh. Tarik. Benar. Gesek bro. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Empat, dua. Duduk jauh. Tarik. Daun bening. Gesek dulu. Gesek bening. Tarik tangan ke belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Lima, dua. Duduk jauh. Tarik.
Kawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaki ke depan. Turun ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Satu, tiga, tarik. Tangan kaki depan. Sentuh atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 1, tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik. 3, 2, tarik. Tangan kaki depan. Sentuh ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 1, tarik. Gesek. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 3, tarik. Tangan kaki depan.
Lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek perut, tarik buang. 4 kali tarik, gesek perut, gesek perut, tarik kanan ke belakang, buang. 2 tunjuk jauh, tarik, jauh yang begini, gesek perut, gesek perut, tarik kali ke belakang, buang. 3 tarik, tangan kaki depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek, gesek putih, tarik ke belakang, buang tarik. 5 1 tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 5 2 tunjuk jauh, tarik, jauh itu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 5 3 tarik, tangan kaki depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Atur napas 3 kali, tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Satu, tarik, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 1 2 tunjuk jauh, tarik, jauh yang gede, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Dagu, gesek perut, gesek putih, tarik kaki belakang, buang kata.
satu. Tarik. Gesek terus. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Wah. Dua-dua. Tunjuk jauh. Tarik. Tarik ini. Gesek terus. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Wah. Dua, tiga. Tarik. Gesek terus. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Dua ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Dua. Kedua, tunjuk jauh. Tarik. Gesek. Wah. Tiga. Tarik. Tarik tangan ke belakang. Dua. Tiga. Tarik. Lagi. Gesek terus. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Bawah ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek terus. Tarik tangan ke belakang. Wah. Tarik. Tiga.
Tarik tangan kaki ke depan. Kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa, putih yang pesona, ramah-ramah, neka warna. Kan ku persembahkan bagi pandu Indonesia, Tarik. Suci Melati. Satu, tarik, gesek perut, gesek kaki, tarik tangan ke belakang, buang. Satu, dua, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang. Satu, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang. Dua, dua, tunduk jauh, tarik, jauh yang kening, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, jauh yang kening, gesek perut, gesek kuping, tarik tangan ke belakang, buang. Tiga, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu,
Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut. 1-1. Tarik. Gesek perut. Puting. Tarik belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil. Gesek perut. Tarik belakang. 1-3. Tarik. Kaku depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 2-1. Tarik. Gesek perut. Tarik belakang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening.
Gesek. pahlawan bangsa Tarik belakang. Buang. yang pesona Dua, tiga. Tarik. neka Depan. kan Atas kepala. persembahkan Perut. bagi Hidung. pandu Indonesia Perut. Kaki. Suci Gesek. mati Gesek. Tarik belakang. Tiga, satu. Tarik. Gesek. Tarik belakang. Buang. Tiga, dua. Mundur jauh. Tarik. Ambil benih. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Tiga, tiga. Tarik. Kaki depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek. Gesek. Tarik belakang. Buang tahan. 4, 1. Tarik. Gesek. Tarik belakang. di putih melati Kedua. Mundur jauh. Tarik. Ambil benih. Gesek. Karita Gesek. sari Tarik belakang. semerbak wangi 4, 3. Tarik. juru bumi Aku depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. 5, 2. Mundur jauh. Tarik. Kaki. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Baguan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke atas. Dan penutup. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, Alhamdulillah semuanya lancar ya Mas ya. Ya, terima kasih semuanya. Hebat. Ya silahkan doa penutup. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita hari ini.
dengan kita panjatkan doa penutup. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas lindungannya sehingga acara kita hari ini berjalan lancar. Juga semoga upaya kita semua untuk menyehatkan diri kita semua mendapat ridho Allah. Semoga imun kita meningkat. Doa kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Kasih Mas Amir. Yuk, Terima kasih. kita foto dulu sebelum para peserta akan melakukan aktivitas yang lain. Silakan Mas Baik, Agus. ada 54 perangkat, jadi Ya, 3 betul. kali 3 layar. Ya, Saya silakan. kasih apa-apa. Yang pertama, 3 action. 1, 2, 3. Jebret. Layar kedua, sebentar. Baik, yang masih tertutup kameranya mohon Tolong dibuka. dibuka. Yang kedua masuk. Action 1, 2, 3. Oh, kelihatannya cuma 2 layar Ya, ya Pak. menjadi 48. Ya, oke, sudah semua Pak, sudah masuk ke WhatsApp. Sudah semua, terima Terima kasih. kasih Pak Agus. Ya, kita kembali lagi ke sini. Baiklah, saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa. Yang pertama tadi Ibu Asneli Dewita yang semua tidak ada yang kebetulan ya Bu ya. Terus masuk klub dengan Pak Supriyadi. Alhamdulillah, terima kasih juga atas pencerahannya dari Ibu Asneli Dewita sehingga mempertajam lagi apa yang kita dapatkan melalui BEP. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Bapak Nova Daryanto. Terima kasih Pak Nova. Ya, yang ketiga adalah Ibu Samsiah Zuber. Terima kasih Ibu Samsiah. Lanjut. Yang ketiga adalah Bapak Muhammad Tontro Ahmad. Prastowo. Sudah dibuka saya. Ya. Terima kasih Pak Tontro. Dan yang kelima Bu Meti Permanawati. Ya. Yang mantap sekali Bu Meti. Terakhir Pak Haryoto yang dengan standingnya santai di depan rumahnya dengan rumput yang hijau. Terus rumahnya Alhamdulillah. Ya, terima kasih Rumahnya semua. keren, Pak D. Ya, Pak D. Kita nanti mampir ke Samarinda ya Pak ya. Ya, juga para co-host kita terima kasih. Ya, Ya, dia sendiri. Bu Nining yang sudah ada Maaf, keperluan saya lain. mau diri duluan, mau Ya, ke dokter gigi. Pak Gus, terima kasih Pak Gus, Pak Pratomo yang Dan telah menyumbangkan tenaganya. Lanjut Mbak Dini. ya, dan Pak Amiruddin Record. Oh iya, lupa saya. Ya, terima kasih semuanya kepada para peserta yang tadi mencapai 58. Alhamdulillah. 61. Wah, Ibu selalu teliti banget ya, 61. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, kita sambungkan kepada Bapak Supadyo. Kami berdua mohon maaf kalau ada kesalahan yang kami tidak sengaja lakukan. Mohon Ya. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supadyo. Apa yang mau menanya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu saya mengucapkan pertama itu mensyukuri dan mensyukuri ya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, hari ini ternyata timnya Pak Amir berhasil mendatangkan seseorang yang bahasa Jawanya itu lembah manah ya. Lembah mana? Betul, Pak. Ya, tidak pernah mengekspresikan sesuatu di balik yang sebenarnya ya. Jadi terima kasih Pak Pri. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari seri 1 ya.
Karena Ada seri berikutnya berarti ya. kalau di sini biasanya diberi Tutuge. tutuge, jadi tutuge. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada tutuge seri 1, 2 dan seterusnya lah. Karena apa yang sering diucapkan oleh Bapak Herbas ya, Heru Basuki, BIP Beyond itu unlimited gitu ya. Limited. Dan kita sangat kenal sekali Pak Aryangga itu menyajikan sesuatu yang sangat lentur dan cenderung kita semua ditantang untuk, dan yang sudah secara langsung dititipi itu Pak Dr. Dini ya, yang tahu itu Pak Yono lah, karena Dr. Dini angkatan 5 ya TOT, tapi beliau itu semacam mendapatkan amanah untuk apa? Untuk meneruskan melakukan kajian-kajian dari sisi medis tentang BIP ini. Nah, dan alhamdulillah kita telah berhasil menyepakati supaya tidak terkontaminasi dengan berbagai macam olah nafas, olah gerak yang sedemikian luar biasa di sana itu. Kita telah berhasil menyepakati apa yang kita sebut sebagai the origins of bioenergy power. Dan kemudian juga best practices-nya itu diberi judul esensi dan implementasinya bioenergy power. Kemudian muncul Pak Pri ya, tadi sudah diceritakan ketemu di mana, sebagainya dan sebagainya. Di balik itu ternyata akhirnya LPK juga cukup jeli untuk melibatkan beliau dan beliau berkenan untuk memperkuat LPK. Nah, yang seperti ini itu sering kita ungkapkan berulang-ulang ya, tapi ternyata tidak mudah juga untuk bagaimana menjaring bapak-bapak, ibu-ibu yang para pakar itu agar supaya bisa menindaklanjuti apa-apa yang masih sesuatu yang quote and quote misteri ya dari BIP itu. Kemudian dicoba untuk mengumpulkan testimoni-testimoni sejak Bapak Aryangga dulu sebenarnya. Sudah terkumpul cukup banyak, tapi belum pernah ditindaklanjuti, kemudian dirangkum, kemudian ditindaklanjuti dalam wujud-wujud yang lebih kuantitatif ya, lebih mudah dipahami. Dan kebetulan Pak Amir ya, kita mensyukuri bahwa muaranya nanti akan kemana itu lama-lama akan kelihatan. Jadi kami di Pondok Kelapa setelah rapat Dewan Pakar beberapa saat yang lalu, akhirnya disepakati bahwa Kormi Pusat, waktu itu Pak Ayono Isman ya, menginginkan supaya ada unit untuk melakukan penelitian tentang inorga itu. Dan yang dilihat oleh Pak Ayono Isman kelihatannya kok BIP. Dan kemudian dari hasil diskusi, saya mengikuti, akhirnya langkah awal itu bagaimana kalau kita menghimpun testimoni-testimoni yang itu sudah dilakukan sebelum COVID oleh Dr. Usman ya, namun terpotong COVID sehingga menjadi menghidupkan kembali tidak mudah. Namun segala testimoni yang diungkap oleh siapapun pada kesempatan apapun itu sudah mulai dihimpun oleh teman-teman di Pokel atau dijuluki oleh Pak Amir sebagai relawan-relawan ya untuk menghimpun itu. Dan insya Allah setelah kehadiran Pak Pri dan tadi kita lebih kenal siapa Pak Pri, artinya tak kenal maka tak sayang tadi itu, insya Allah mudah-mudahan semakin banyak relawan-relawan juga yang berkenan untuk bagaimana semakin mengungkap di balik BIP yang telah dirasakan secara langsung manfaatnya. Seperti pasangan saya ini, saya sebagai pasangan yang sudah puluhan tahun, dulu itu setiap bulan mesti ya muncul yang namanya flu langganan dan itu harus antibiotik baru sembuh. Pada saat yang bersamaan, ya secara periodik itu
apa namanya eh, vertigo itu juga diidap oleh pasangan saya ini. Lagi sholat-sholat, lagi enak-enak sholat, begitu rukuk itu katanya dunia seperti dibolak-balikkan sehingga tumbang gitu ya. Namun ada misteri, kok setelah BIP kok dua-duanya menjauh ya. Nah inilah yang akan menjawab nanti Pak Pri dan teman-teman lainnya lah. Saya melihat yang juga punya kepedulian dan terus-menerus menyampaikan sesuatu adalah Prof. Waluyo. Prof. Waluyo adalah memang profesor peneliti dari apa PU dari sumber daya air. Ya, beliau itu adalah juga peneliti. Nah, kalau peneliti-peneliti model ini yang nafas dan kehidupan sehari-hari itu diwarnai dengan pendekatan-pendekatan penelitian, ya itu semakin optimis bahwa BIP akan semakin terungkap pelan-pelan ya. Karena hari angka itu memang menyajikan sesuatu, di balik itu perlu ada sesuatu yang lebih kuantitatif ya. Beliau itu apa yang diungkapkan secara awam itu masih sangat kualitatif seperti pernafasan segitiga. Tarik nafas. Berapa lama tarik nafas? Beliau cuma mengungkapkan kalau tarik nafas itu lebih kuat lebih baik. Semakin kuat semakin baik. Dan pada saat tarik nafas ya kedengaran oleh telinga tetangga seperti kalau sedang pilek. Jadi semakin kencang semakin baik. Saya juga tanya, terus gimana Pak? Berapa? Minimumnya berapa maksimal? Ya tergantung masing-masing individu kan, masing-masing individu beda-beda. Sehingga hal seperti ini mudah-mudahan akan dikuantify oleh Mas Pri dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan pasti juga bisa ngajak kolega-kolega yang berminat pada BIP. Dan bukan hanya BIP, beliau sangat mencoba untuk BIP itu seperti ini, tadi pendekatan baru sekelumit lah. Kalau ditinjau dari kacamata aerobik itu seperti apa. Dan yang lain-lain sudah yang disebut Pak Herbas itu unlimited. Kemudian saya tanya, nahannya berapa lama Pak Ari? Nahannya semakin lama semakin bagus, tapi jangan nahan selama-lamanya. Gitu. Sendagurunya kan. Jadi, nah berapa? Nah, itu ungkapannya seperti itu. Terus buangnya juga apa? Buang itu lebih pelan daripada saat menarik. Hanya itu ya. Tapi berapa hitungan, berapa detik dan sebagainya tidak dikuantifikasi oleh beliau. Namun pada sisi tertentu beliau juga sejak mengubah pada saat beliau menetapkan peserta itu harus didoping terlebih dahulu oleh pelatih sebelum melakukan latihan. Kemudian setelah bergeser menjadi self-healing method, akhirnya terapis-terapis terbatas yang mampu mendoping juga semakin melayani peserta yang semakin banyak, sehingga ada perubahan dari mendoping menjadi pemanasan. Nah, pemanasan pun pada saat awal dulu beliau pemanasan itu langsung 30 hitungan. Tarik, tahan. 30 hitungan, baru buang. Bagi yang belum mampu, siapa yang belum mampu? Nah, yang belum mampu latihan ya, latihan. Nanti satu saat sampai 30. Tapi kemudian di dalam perjalanannya terjadi satu transisional. Kemudian beliau menggunakan angka-angka mencapai 30 itu dengan 5 hitungan intervalnya. Dari 5, 10, dan seterusnya. Itu merupakan sesuatu yang bagi kami awam ini lebih mudah untuk menangkapnya. Nah, di balik itu semua mudah-mudahan pelan-pelan tapi pasti nanti akan dikuantifikasi oleh para ahli. Karena kita semua sebagai umat muslim terutama ya yakini bahwa serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau tidak, akan kita hadapi kehancuran di depan mata kita.
Oleh karena itu kita mensyukuri pagi hari ini Mas Pri berkenan untuk mengenalkan diri dan kemudian sedikit menyampaikan sesuatu yang telah beliau lakukan. Dan di balik itu semua saya punya keyakinan karena waktu kami ketemu pertama kali di Sampang itu kok saya pikir tadinya Pak Pri ini termasuk warga Banyumas Ngapak gitu ya. Karena ternyata ada hubungan dengan Prof. Marfahmi dan beliau adalah juga di rumah sehatnya Pak Triandono dan kemudian ikut TOT dan kemudian ketemu sama yang hari ini diberi tugas untuk refresh. Terus dia bisik-bisik tadi, wah kalau refresh ke ada Pak Pri, terus refresh saya apa ya? Tapi refreshnya tadi ulang apa yang dia alami. Saya kira demikian, mudah-mudahan nanti KPI akan semakin jeli untuk karena di dalam tubuh KPI itu kalau kita mau jujur ya, ahli apapun ada di dalamnya, namun ahli-ahli yang ada di dalamnya juga terbatas karena kesibukan dan sebagainya untuk berkenan ya menyisihkan sebagian waktunya untuk terjun di dalam KPIPan ini untuk melengkapi apa-apa yang alhamdulillah telah diterbitkan dalam wujud buku yaitu The Origins of Bioenergy Power dan kemudian esensi dan implementasi dari Bioenergy Power. Itu aja komentar saya. Terima kasih Pak Amir dan Bu Dini yang telah mendatangkan Pak Pri di sini pagi hari ini dan terima kasih Pak Pri berkenan untuk melanjutkan ke depannya itu ada jadi jadi seri 1 terus kemudian tadi mestinya ditutup dengan 2G gitu. Ya saya kira itu dan refreshnya sudah tidak usah diulas dan kemudian siapa yang ulang tahun hari ini di catatannya semakin belum dilengkapi ya ulang tahun hari ini belum ada ya tidak ada yang menyampaikan dan siapa yang baru pertama kali bergabung silakan ya tidak ada juga dan kalau gitu ya saya kembalikan ke tuan rumah untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Fadil, Bu Dewi, Pak Ya, Fadil. akhirnya kita di penghujung acara. Semoga semua yang kita sajikan tadi bisa mendapatkan manfaat buat kita semua dan kita semakin mencintai BEP kita. Karena membuat kita self healing. Iya. Assalamualaikum. Iya. Salam. Pak Jamal. Assalamualaikum. Jamal kenal. Oh Pak Jamal ini. Pak Jamal. Oh ya, silakan Pak, silakan. Hanya Wah, menyapa. alhamdulillah sudah kembali ke kampung halaman. Sampai di rumah. Ya sudah, kemarin langsung. Ya kembali dengan tiba dengan selamat Pak dan terima kasih banyak Pak Bagio bersama atas bisanya saya bergabung mengikuti TOT di Bogor. Alhamdulillah pengalaman yang mendalam banyak yang saya petik hikmahnya. Ya saya lihat itu ada di upload itu testimoni saya. Ya itulah yang saya berbicara tentang apa yang saya alami dengan Pak Tapring. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mohon dukungan bantuan dengan petunjuk binaannya supaya bisa kami melaksanakan dengan PP ini dengan yang terbaik. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Enggak, saya memang kemarin saya mengomentari ya. Ini satu fakta yang kita syukuri. Saya kenal dengan Pak Tafrin itu bukan kenal tatap muka, kenal virtual. Kenal virtual pun juga tidak langsung, tetapi melalui seseorang, yaitu siapa? Ibu Sri Rezeki. Kenapa kok Ibu Sri Rezeki? Karena beliau adalah Sekjen IPPU.
Kemudian Ibu Sri Rezeki karena rajin bergabung dengan virtual Pondok Kelapa dan sekitar, Ibu Rezeki mengedarkan link kita itu ke semua teman-teman IPPU. Salah satu yang tertarik ternyata Pak Tafrin, karena Pak Tafrin banyak keluhan ya. Dan setelah bergabung sejak tanggal 20 Desember ya tahun 2020, menurut catatan Japri saya pertama kali dengan Pak Tafrin itu tanggal 20 Desember 2020. Setelah saya buka ternyata saya komunikasi sangat intens dengan beliau dan beliau rajin sekali, dan kemudian bahkan beliau juga mengikuti tentang Sipgar. Beliau waktu Sipgar pertama kali itu Dan dia bintang hasilnya 5 loh, Pak. sangat Ya, bintang 5. mengecewakan. Terus komunikasi terus saya bilang mungkin Pak Tafrin, mungkin Bapak terganggu dengan target-target. Sekarang pelan-pelan tapi pasti akhirnya meningkat dan terakhir berulang-ulang beliau akan mendapatkan bintang 5. Ya. Iya. Sipgar. Dari mulai nggak bisa jalan, Iya ternyata betul. Dan itu ternyata diikuti oleh Pak Jamal. Ya, Pak Jamal sudah testimoni di kita dan terekam juga sudah kita edarkan. Dan kami memang juga mengingatkan, istilah saya jangan pernah mendokteri sendiri ya. Tapi oleh karena itu, tapi seperti itulah. Intinya apa? Intinya bahwa ternyata kita bisa melakukan sesuatu dengan media yang disediakan oleh teknologi ini secara virtual. Iya. Jadi dua orang ini sebagai contoh, 100% kita lakukan secara virtual karena keinginan kerasnya luar biasa. Terus kemudian beliau mengikuti tiap hari. Dan secara diam-diam kami juga melakukan koreksi-koreksi secara virtual juga. Ternyata Pak Jamal yang semula agak ogah-ogahan ternyata mengejar dan merasakan manfaat. Akhirnya bisa mengejar apa yang telah dilakukan Pak Tafrin 4 tahun yang lalu. 4 tahun terus-menerus kita. Dan mudah-mudahan ini akan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Yang sekarang ini sedang kita bina adalah Sulteng dan Sulut. Nah, uniknya adalah Sutra dan Sulut, termasuk Sulteng, itu belum ada rumah sehat, belum ada pelatih, tapi sudah ada pengurus komunitas BIPers Indonesia provinsi. Unik kan? Iya. Provinsi sudah, kabupaten sudah, SK-nya sudah. Nah, itu tentang bagaimana itu terjadi, itu masalah teknis. Tapi intinya bahwa secara terbuka saya usul agar supaya ada terobosan-terobosan untuk mengejar Indonesia Bugar 2045. Kalau secara konvensional mudah-mudahan ya mungkin bisa, tapi dengan effort yang luar biasa. Karena Prof. Gunawan dan kemarin didukung oleh Dr. Ari dari Kementerian Kesehatan, Prof. Gunawan menginginkan agar 85.000 desa ya itu setiap desa ada rumah sehatnya. Berarti kita akan memproduksi, kalau bicara masalah desa tadi, 85.000 rumah sehat. Luar biasa. Ya, itulah yang perlu saya tambahkan ya. Alhamdulillah dengan para pakar termasuk Pak Tri dan yang lain-lain nanti, mudah-mudahan akan ketemulah bagaimana terobosan-terobosan yang secara kuantitatif, secara kuantitas bisa dikejar melalui MKB, tapi pada saat yang sama jangan sampai kualitasnya menjadi kedodoran. Mungkin perlu ada terobosan-terobosan. Saya kira itu aja. Dan kaki saya selalu diinjak 3 kali. Karena kalau sudah bicara BIP memang susah untuk direm, dan saya berusaha juga ternyata tidak mudah juga. Mohon maaf ini. Jadi injakan ketiga saya menaati. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pardio, Bu Dewi, terima kasih. Dan juga semuanya kita akhiri aja acara kita Mbak Dini pada pagi hari ini. Kita tutup saja, kita hitung mundur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak sengaja. Terima kasih.
Sampai oke. jumpa lagi lain Jumpa kesempatan. lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum.